الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Baik, apa kabarnya anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Jika mau menjadi anak yang berprestasi, membanggakan orang tua, maka anak-anakku sekalian harus semangat dalam belajar, ya. Semangat dalam belajar. Baik, pada pertemuan yang lalu anak-anak kita telah membahas cara menyebutkan bilangan ratusan dan bilangan ribuan yang kita tulis dalam bentuk huruf, ya, dalam bentuk huruf. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengurutkan bilangan pada garis bilangan, ya. Bagaimana cara kita mengurutkan bilangan yang ada terdiri dari banyak bilangan. Nah, kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar yang nantinya akan kita tulis pada garis bilangan. Nah, baik, langsung saja ya anak-anakku sekarang perhatikan bukunya di halaman 28 dan di halaman 29. Di situ ada sebuah contoh diberikannya, ada dua. Ada yang pertama contohnya di sini ada 5 kandang yang mana masing-masing kandang ini menghasilkan telur dalam jumlah yang berbeda. Ya, yang mana kandang pertama ya kita bahas dulu di halaman 28 ya, karena ini yang sepertinya perlu pembahasan yang lebih rinci. Ya, kita kembali. Kandang yang pertama menghasilkan telur sebanyak 725. Iya. Kemudian kandang kedua menghasilkan 723. Ya, Ustaz kasih koma ya, supaya kita bisa lebih mudah membedakan. Kemudian kandang yang ketiga ini menghasilkan telur sebanyak 724. Kandang keempat menghasilkan sebanyak 721. Dan yang terakhir kandang yang kelima menghasilkan telur sebanyak 722. Iya, seperti ini ya. Maaf kalau tulisannya Ustadz jelek ya. Sekali lagi mohon maaf. Baik, sekarang kita mau urutkan ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jika kita lihat di bukunya ya, ini kita sudah dibantu bahwa yang terkecil di sini adalah 721 dan yang terbesarnya adalah 722. Ini ya. Nih, yang terkecil dan yang terbesarnya adalah ini 725. Bagaimana cara kita membedakannya anak-anak? Mudah, sebenarnya mudah. Kalau kita perhatikan yang berbeda itu hanya di belakangnya. Ini angka di belakangnya, angka satuannya
ya. Angka satuannya saja yang berbeda. Adapun puluhan dan ratusannya itu sama, atau angka di depannya ini ya, secara simpel saja di depannya ini sama semua ya, 772. Ini juga 72 atau 720. 720 juga 720. 20 dan juga 720. Yang membedakan hanya di belakangnya saja. Ya, yang membedakan hanya di belakang saja. Inilah yang menjadi patokan bagi kita anak-anak untuk mengurutkan, ya, mengurutkannya. Nah, mengapa diambil 721 yang paling kecil di sini? Ya, karena kita lihat di belakangnya. Nah, hanya dia yang kecil. Hanya dia yang paling kecil, yaitu 721, atau angka di belakang yang kita lihat itu angka 1 ya. Nah, jadi tulis 721, ini yang paling terkecil. Nah, dan yang paling terbesar adalah angka 725. Nah, ini yang terbesar 725. Iya. Nah, sekarang kita mau lihat atau bagaimana cara menentukan angka-angka setelahnya ini sampai kita dapat hasil angka yang paling terbesar. Nah, oke. Jadi setelah angka 1 ya, di angka 1 yang paling kecil, mana lagi angka yang kita cari saja ini ya. Nah, mana lagi yang lebih kecil? Kalau ini sudah, apakah angka 3 atau 723 atau 4, 724 atau 722? Yang mana anak-anak? Nah, kalau bingung, lihat saja belakangnya mana yang kecil. Iya, yang paling kecil adalah ini ya, 722. Kemudian yang mana lagi? Yang mana lebih besar atau yang mana lebih kecil? 723 atau 724? Iya, yang benar adalah 723. Kemudian yang terakhir adalah sisa 724. Iya, seperti ini. Maka dapatlah hasilnya, kira-kira ya caranya seperti ini. Dapatlah hasil urutannya mulai dari yang terkecil ya. Mulai dari yang terkecil bilangannya sampai dengan yang terbesar. Iya. Nah, jadi anak-anakku sekalian, dalam garis bilangan itu ya, dalam garis bilangan ya, seperti inilah, taruhlah contoh ya, yang di sebelah kiri itu, ini pojok ini adalah angka yang paling kecil, dan di sebelah kanan, paling pojok kanan ya, adalah angka yang paling besar. Nah, seperti itu, bisa diperhatikan di bukunya ya, bisa diperhatikan di bukunya. Jadi 721 ini pada garis bilangan ini adalah angka yang paling kecil, dan yang paling terbesarnya pada garis bilangan ini adalah 725. Iya, seperti itu anak-anak ya. Jadi pada garis bilangan, Ustaz gambar ulang ya. Nah, taruh di sini, Ustaz kasih contoh lainnya. Nah, adalah contoh seperti ini ya. Jadi pada garis bilangan ini, di sebelah kiri ini anak-anakku adalah angka yang paling apa tadi? Paling kecil. Yang kecil di antara garis bilangan atau angka-angka yang disediakan. Dan di sebelah kanan ini adalah angka yang paling besar. Yang paling besar. Iya.
Jadi semakin kita bisa lihat juga ya. Jadi jika semakin ke kanan, angkanya semakin besar. Kita lihat ya, dari 0, 1, 2, 3, semakin besar. Sebaliknya, jika semakin ke kiri, angkanya akan semakin kecil, turun ya. Dari 3 turun 2, 1, dan 0. Seperti itu anak-anak ya. Nah, sampai sini anak-anakku harus paham apa fungsi dari garis bilangan ini ya. Fungsi dari garis bilangan ini ya, bisa membantu kita menentukan mana angka yang terbesar dan yang terkecil, dan kita juga bisa melihat ya perubahan-perubahan angka dari yang terbesar ya sampai dengan perubahan-perubahan angka yang terkecil. Nah, ya. Baik, sampai di situ ya. Anak-anak harus paham dulu. Nah, oke. Untuk di halaman 29 saya rasa mudah ya. Kita bisa perhatikan pada contohnya ya dengan mudah. Yang tadi yang sulit itu di halaman 28 karena dia ratusan, terdiri dari 3 angka. Oke. Sekarang bisa dilihat di halaman 30 ya. Ini sebenarnya adalah latihan. Tapi tidak apa-apa, Ustadz kasih contoh satu ya. Ustadz kasih contoh satu. Pada halaman 130 situ ada, kita disuruh melengkapi garis bilangan berikut ini. Nah, jadi tidak, bilangan ini asalnya sudah berurut ya, sudah berurut. Tinggal kita mau lengkapi bilangan-bilangan yang kosong. Nah, di sini ada garis bilangannya seperti di bukunya. Saya coba tuliskan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 ya, ada 7. Taib. Nah, yang pertama 22 ya. Nah, kalau dalam seperti ini kita sudah paham, oh 22 ini pasti yang terkecil. Nah, angka yang terkecil pada garis bilangan ini. Kemudian ada angka 23, kemudian ada angka 24. Nah, ini yang dipertanyakan. Berapa di sini? Ya. Berapa di sini sampai kita tahu bahwa kita mendapati hasil, kita sudah tahu angka yang terbesarnya berapa. Kalau yang terkecilnya alhamdulillah kita sudah diberitahu ya di sini di bukunya 22. Nah, yang menjadi pertanyaan, berapakah ya di sini? Ustaz tanya karang-karang ini ya. Berapakah bilangan terbesarnya? Dan bilangan-bilangan ini juga ya dipertanyakan. Iya. Caranya mudah anak-anakku sekalian. Yang penting kita sudah pandai berhitung sebenarnya dari urutan 0 sampai 9 dan seterusnya. Itu mudah. Oke? Sama kayak tadi yang pada contoh yang Ustaz perhatikan, pada contoh yang Ustaz berikan maksudnya. Ya, kita perhatikan saja yang di belakangnya ini. Belakangnya ini ya. Angka di belakangnya ini yang berubah. Ya. Ini yang berubah dari 22 maksudnya 22 menjadi 23, kemudian menjadi 24. Nah, jadi naik satu angka semua ya, 22, 2, 23, 3, 22, 24, nah angka 4. Otomatis setelah angka 4 ini angka berapa? Angka 24, nah angka 25. Nah, angka 25. Kemudian angka berapa lagi anak-anak? Iya, angka 26. Berapa lagi? 27.
Yang terakhir adalah angka 29. Ya, kita perhatikan. Yang berbeda hanyalah ini, di belakangnya ini. Angka di belakangnya. Nah, seperti itu ya kira-kira untuk salah satu metode atau cara anak-anakku sekalian dalam menjawab tugasnya nanti di halaman 30 ini ya, di halaman 30. Nah, kita kasih contoh lagi satu lah. Semangat ini ya, lagi semangat. Jadi anak-anakku perhatikan baik-baik. Oke, kita gambar, kita coba mengisi garis bilangan yang kedua. Ya, kita coba mengisi garis bilangan yang kedua. Samanya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Kemudian di situ di bukunya tertulis 67. Kemudian 68. Kemudian 69. Nah, kemudian jadi pertanyaan ini, angka berapakah ini di sini? Nah, kalau kita insya Allah pandai berhitung, ya seperti tadi Ustaz bilang, pandai berhitung dari 1 sampai seterusnya, 2, 3, dan seterusnya, akan mudah. Ya, akan mudah. Oke, di sini ada 67. Yang paling terkecil adalah 67. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, ini angka berapakah di sini semua ini ya? Nah, kita mau tahu juga yang mana yang paling besar pada garis bilangan ini. Angka mana yang paling besar pada garis bilangan ini. Oke. Kalau kita lihat dia cuma lompat satu angka semua ya, 67, 68, 69, lompat satu angka semua. Otomatis di sini adalah angka berapa setelah angka 69? Iya, angka 70. Ya, angka 70. Ya. Kemudian setelah angka 70 angka berapa? Ya, lompat satu-satu ya. Angka 71. Kemudian angka berapa lagi nak? Angka 70. Angka 70. Dan angka 72. Ya. Gampang, karena lompat satu-satu saja. Angka 70. Terakhir angka 73 ya. Jadi insya Allah ini mudah ya anak-anakku sekalian. Karena hanya lompat satu angka. Tinggal anak-anakku perhatikan saja baik-baik ya. Perhatikan, teliti saja. Karena nanti pada pelajaran berikutnya kita akan belajar mengurutkan garis bilangan ya. Yang nilainya itu lompatannya ada yang 2, ada yang 3 ya, berbeda. Nah, insya Allah kita akan pelajari itu pada pertemuan selanjutnya. Untuk latihan, untuk pemanasan lah. Untuk pemanasan anak-anakku sekalian, silakan kerjakan di halaman 30 ya. Ini yang menjadi latihannya anak-anakku sekalian. Ya, silakan dikerja sesuai dengan apa yang anak-anakku telah pahami dari apa yang Ustaz telah jelaskan. Nah, jika anakku punya metode yang tersendiri, silakan dalam menjawabnya. Yang penting benar, ya. Yang penting harus benar jawabannya. Nah, kalian berbeda cara dalam mengerjakan tugas, ya, berbeda dengan Ustaz, tidak masalah. Tetapi jawabannya harus benar. Itu, ya, harus benar. Baik, saya rasa cukup anak-anakku sekalian. Lebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf ya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang mungkin masih belum jelas, masih belum anak-anakku sekalian pahami. Ustadz mohon maaf ya. Baik, saya rasa cukup. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.